Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Khairi dengan NIM A11 2020 12996. Di sini saya akan mempresentasikan project akhir untuk uh, data mining saya yang di sini berjudul tentang Sentiment Analysis of Anime Review from My Animalist atau analisis sentimen ulasan anime dari My Animalist. Sebelumnya di sini saya untuk pengumpulan tugas kemarin untuk rencana proyek akhir, di sini saya menggunakan judul anime sentimen, analisis sentimen untuk menganalisis respon penggemar terhadap VTuber Indonesia, dari yang mana datasetnya itu adalah dari Twitter. Akan tetapi saat ini untuk Twitter sendiri membatasi untuk crawling data dari Twitter itu sendiri, dikarenakan uh, adanya pembatasan ekstrim level of data scraping yang diumumkan oleh Elon Musk, yang mana di sini untuk verified akun sendiri itu hanya bisa scraping 6.000 post per day, dan juga unverified account itu 600 post per day, dan new unverified account itu hanya 300 per day. Jadi dibatasin untuk proses scraping per page-nya itu sendiri. Jadi untuk pengumpulan datanya sendiri itu akan menimbulkan masalah, dan juga untuk tools scraping juga di sini, yang mana saya rencananya menggunakan SNS Scrap ini akan menimbulkan isu, dimana di sini juga udah banyak sekali isu yang didapetin di sini masih tidak bisa. Jadi saya di sini berinisiatif mengganti judulnya menjadi ini tadi, untuk sentiment analysis of anime review dari platform My Animalist. Di sini untuk untuk datanya sendiri saya scraping manual menggunakan tools yang saya buat menggunakan Spring Boot. Di sini kodenya sudah saya lampirkan di GitHub account, bisa dilihat di sini. Untuk contoh data yang saya scraping adalah data yang seperti ini. Saya akan tunjukkan di platform My Animalist. Nah, untuk datanya yang saya scraping adalah data review. Jadi di sini kita akan melakukan, untuk lebih detailnya kita akan melakukan scraping data-data komen ini, yang mana ini ada banyak sekali, bisa ada 4000 page sebenarnya. Akan tetapi saya di sini mengambil sekitar 17.550 data, di mana project ini nantinya akan melakukan scraping data dari tools yang sudah saya buat manual tadi menggunakan Spring Boot, yang nantinya untuk mengumpulkan data-datanya ini yang akan dilakukan analisis sentimen untuk data komennya ini, dimana analisis sentimen itu akan memberikan label sentimennya ini menjadi 3 buah tingkatan, yaitu labelnya itu bisa positif, negatif, ataupun netral. Dimana untuk proses labelingnya sendiri nanti saya akan menggunakan Vader, jadi saya tidak akan melakukan labeling secara manual. Nah, untuk di sini kan sebenarnya udah ada label not recommended, recommended, dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak mencerminkan dari komennya itu sendiri. Maksudnya uh, label yang diberikan oleh si reviewers ini tidak mencerminkan isi dari komennya. Bisa jadi isi komennya ini dia itu positif, akan tetapi di sini dia itu memberikan label negatif, dan juga sebaliknya bisa jadi dia memberikan komen negatif tapi dia di sini memberikan labelnya positif. Jadi saya akan melakukan proses labelingnya itu manual menggunakan Vader nantinya. Project ini hasilnya akan memberikan wawasan yang berharga tentang pengguna terhadap review terhadap suatu anime. Untuk pengguna-pengguna ini kita tidak bisa membaca satu-satu, akan makan banyak waktu. Jadi saya melakukan analisis sentimen untuk sekitar 17.750 data. Sebenarnya bisa lebih, tapi saya di sini menggunakan 17.000 data saja. Untuk mengetahui opini penggemar di platform ini,
ataupun kita juga bisa memanfaatkannya untuk memahami preferensi untuk pandangan pengguna terhadap anime di platform MyAnimalist ini. Untuk proses visualisasinya nanti saya akan menggunakan bentuk datanya itu histogram dan juga menggunakan word cloud yang nanti akan saya tunjukkan. Untuk proses-prosesnya sendiri itu saya di sini ada sekitar 5 tahapan, dimana di sini yang pertama saya akan melakukan scraping data menggunakan Spring Boot secara manual menggunakan ini tadi tools yang sudah saya buat. Yang kedua saya akan melakukan pre-processing data yang dimana di sini termasuk data cleaning dan juga mempersiapkan data yang akan dimasukkan ke model machine learning, di mana data ini harus dilakukan labeling terlebih dahulu. Untuk labelingnya nanti saya akan menggunakan Vader. Untuk modelingnya sendiri ini saya akan melakukan fit dari data tadi yang sudah dibuat oleh yang sudah di pre-processing tadi menggunakan algoritma Naive Bayes. Selanjutnya untuk proses selanjutnya adalah setelah proses modeling ini selesai, selanjutnya itu akan dimasuk file hasil modeling tadi untuk model machine learningnya itu akan dibuat menjadi extensionnya itu joblib untuk dibuat API menggunakan Flex nantinya. Oke. Untuk visualisasi datanya tadi sudah saya sebutkan. Di sini saya akan menggunakan visualisasi data menggunakan word cloud dan juga bentukan histogram. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan untuk proses ini data scraping. Untuk data scraping hasil datanya adalah sebagai berikut, yang mana di sini ada fieldnya itu ada username, anime title, comment, label dan juga created ad. Dimana sebenarnya label ini tidak mencerminkan data komen ini tadi, berarti nanti kita akan labeling lagi secara manual menggunakan Vader. Dimana di sini saya memiliki sekitar 17.550-an data seperti ini, dimana datanya ini masih kotor, belum di cleaning sama sekali, masih terdapat angka yang harus dihapus mungkin, dan juga kata-kata yang berulang seperti ini. Nanti kita akan menggunakan word cloud untuk membersihkannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses processingnya. Di sini saya membagi tahapannya itu menjadi dua, yaitu processing untuk data cleaningnya dan juga untuk proses labelingnya. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah melakukan import library yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini. Yang kedua yang saya lakukan adalah melakukan import file dari data yang sudah di scraping tadi dari si data ini. Data anime review ini adalah data yang belum di scraping, yang belum dibersihkan, yang belum di pre-processing, jadi datanya ini masih mentah. Dimana datanya itu, contoh datanya adalah sebagai berikut ini. Jadi masih ada huruf besar, angka, ataupun stop word yang belum dibersihkan, atau data yang masih berulang dan tidak memiliki makna. Di sini saya mengambil data komennya aja, karena saya hanya butuh data komen saja di sini dan mengubahnya menjadi bentukan data frame. Nah, seperti ini. Untuk tahap yang pertama yang di sini saya lakukan adalah melakukan cleaning, di mana di sini saya melakukan convert comment itu menjadi semuanya ini hurufnya akan menjadi lowercase, jadi gak ada huruf besar atau yang besar. Yang kedua adalah menghilangkan URL dari komen-komen sendiri di sini, jadi tidak ada format komen yang isinya itu link atau URL. Yang ketiga adalah melakukan remove number, dimana di sini misal 80%, 20% ini akan dihilangkan.
Yang keempat adalah melakukan replace melakukan replace untuk tanda baca menjadi space kosong seperti ini. Yang terakhir adalah melakukan remove terhadap white space yang akan di replace dengan tanda kutip seperti ini, space kosong seperti ini. Dimana function ini akan di-apply ke data comment, dimana kita apply di sini menggunakan lambda. Jadi dia itu akan di looping satu-satu seperti itu sampai data 17.000 komennya tadi berhasil dilakukan cleaning. Untuk hasil cleaningnya sendiri adalah sebagai berikut ini. Yang semulanya ini besar dan ada angka itu akan bersih seperti ini. Untuk selanjutnya, nah ini kan masih ada angkanya, jadi di sini dia itu akan sekarang akan menjadi seperti ini, bersih. Untuk selanjutnya saya di sini membuat stop word untuk kata-kata yang umum dan memberikan informasi yang tidak signifikan dalam konteks analisis teks atau pemrosesan bahasa alami. Kata-kata ini seringkali muncul secara berulang, jadi tidak memberikan dampak yang signifikan dan cenderung memiliki frekuensi yang tinggi di dalamnya. Contoh stop word, di sini saya membuat stop wordnya itu menggunakan bahasa Inggris karena semuanya data komennya ini menggunakan bahasa Inggris. Saya buat manual, di sini ada sekitar 172 stop word yang saya buat, yang nantinya akan kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah untuk proses membuka stop wordnya itu sendiri, dimana di sini saya menggunakan with open dari stop word txt, dimana dia di sini akan melakukan read data txt-nya ini line by line dan melakukan ini di split datanya. Selanjutnya untuk prosesnya adalah melakukan tokenizer, dimana tokenizer ini merupakan proses untuk memecah teks menjadi kata-kata terpisah. Jadi dia itu di sini akan di load data komennya tadi dan dilakukan tokenizer untuk ini kata-katanya itu akan dipisah kata per kata, dimana kata per kata itu nantinya akan diseleksi yang akan dicek untuk melihat apakah katanya itu lebih dari 2 dan word itu hasil tokenize kata-kata tadi tidak ada di stop word yang sudah kita buat sebelumnya. Jika ini true, maka dia itu akan dilakukan proses steamer, di mana proses steamer ini akan mengubah kata dalam bahasa Inggris dari komen itu menjadi sebuah kata dasar. Dimana untuk proses steamernya sendiri ini saya menggunakan snowball steamer. Selanjutnya kata-kata itu tadi untuk wordnya itu tadi setelah dimasukin di seleksi dengan stop word dan di steamer akan dimasukkan ke dalam variabel temporary di sini dan digabungkan ulang. Setelah itu di return dan akan dimasukkan ulang ke dalam data comment seperti ini. Nah, untuk hasilnya sendiri adalah seperti ini. Untuk kata-kata yang untuk komen yang sudah dilakukan steamer dan juga diseleksi untuk stop word, bisa dilihat bahwa di sini misal ada yang record nomor 2 ada is dan a, dimana di sini di dalam stop wordnya saya memasukkan is dan a, maka di sini untuk is dan a nya itu akan hilang, dimana di sini juga dia itu akan diubah menjadi kata dasar dalam bahasa Inggris menggunakan steamer ini tadi, snowball steamer. Untuk proses selanjutnya adalah saya di sini melakukan proses vectorization, di mana proses vectorization sendiri adalah mengubah teks atau data non-numerik menjadi representasi numerik. Di sini saya melakukan vectorization dikarenakan saya ingin melihat kata-kata dengan bobot TF IDF tertinggi dan melakukan visualisasi, di mana untuk min DF di sini saya set ke 0,01 dan max DF nya adalah 0,6.
Dan di sini adalah untuk komennya di feed ke dalam TF-IDF-nya itu sendiri. Dimana di sini untuk fiturnya sendiri itu menghasilkan sekitar 1847 fitur dan juga menghasilkan 17.550 partikel. Nah, di sini adalah proses untuk melihat bobot TF-IDF tertingginya. Kami adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk kata dengan banyak TF-IDF tertingginya itu adalah untuk kata-kata ini. Seperti season ada 582, 582, movie ada 524 kata, show ada 395 kata, dan seterusnya. Dalam ini adalah untuk visualisasi menggunakan plotting bar plotnya. Bisa dilihat untuk seperti ini. Sama seperti yang ini, tapi direpresentasikan dalam bentuk plotting bar plot. Untuk selanjutnya adalah ini adalah selanjutnya data hasil yang sudah di cleaning tadi dijadikan CSV lagi untuk disimpan untuk proses selanjutnya. Nah, di sini menggunakan pandas seperti ini. Untuk proses selanjutnya adalah data hasil pre-processing ini atau hasil cleaning ini dilakukan proses labeling menggunakan Fader. Saya akan tunjukkan di sini. Untuk library yang dibutuhkan sendiri adalah di sini kita menggunakan pandas dan NLTK. Nah, di mana NLTK kita di sini melakukan download Fader lexicon, di mana di sini digunakan untuk melakukan proses labeling. Nah, yang pertama kita lakukan adalah seperti yang sebelumnya dilakukan, yaitu melakukan import load atau load dari dataset yang sudah di cleaning, di mana di sini saya namakan cleaner review .csv. Untuk contoh datanya adalah seperti berikut ini. Ini adalah data yang sudah di cleaning tadi. Nah, di sini saya membagi untuk labelnya itu menjadi 3. Untuk label sentimennya 0 itu saya representasikan menjadi negatif, 1 netral, dan 2 itu positif. Dimana saya membuat function analis sentimen ini digunakan untuk mengembalikan label sentimen berdasarkan analisis menggunakan Fader untuk menghitung skor sentimen, kemudian mengecek skor keseluruhan atau compound score, dan mengembalikan label yang sesuai dengan threshold yang ditentukan. Untuk fungsinya sendiri adalah akan berisi seperti ini, dimana untuk threshold positifnya itu dia itu memiliki batasan 0,05 dan negatif thresholdnya itu minus 0,05. Nah, di sini kita menggunakan polarity score dari si comment, dimana dia itu jika compound score nya ini compound score dari hasil si polarity-nya ini untuk compoundnya itu lebih dari positive threshold atau 0,05, dia itu akan mengembalikan 2 yang dia merupakan data positif. Untuk compound score kurang dari atau sama dengan negative thresholdnya itu minus 0,05, dia akan mengembalikan 0 yang artinya negatif, atau tidak keduanya yang berarti dia itu akan mengembalikan data label netral. Nah, di sini kita melakukan proses labeling satu persatu dari setiap atau data yang ada seperti ini. Untuk datanya hasil labelingnya sendiri untuk yang sudah dilakukan adalah seperti ini nih. Sudah dibuat semuanya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah menyimpan data hasil labeling menjadi file CSV dengan nama file label review fader.csv. Nah, ini datanya seperti ini. Yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan insert data hasil ini, memasukkan data hasil
reprocessing dan juga labeling ini ke dalam model machine learning, dimana di sini saya menggunakan algoritmanya itu menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, di sini ini adalah library yang digunakan. Di sini saya menggunakan Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, dan juga Wordcloud untuk visualisasi datanya nanti. Nah, di sini digunakan untuk import file seperti biasa, dimana di sini saya akan melakukan import filenya itu dari data label review CSV dari data yang sudah dibersihkan dan dilakukan proses labeling tadi, dimana saya akan di sini kita lakukan load datanya seperti ini, dimana di sini selanjutnya saya akan melakukan split dataset tadi itu menjadi 80% data training dan 20% menjadi data testing menggunakan test split, dimana untuk data trainingnya sendiri ada 14 ribuan dan untuk data testnya ada sekitar 3000 data. Selanjutnya, sebelum data-data itu tadi dimasukkan ke dalam model machine learning, kita harus melakukan vektorisasi terlebih dahulu yang digunakan untuk mengubah teks atau data non-numerik itu menjadi representasi numerik agar data dapat dibaca oleh model machine learning. Untuk minus df nya di sini saya menggunakan min df 0,01 dan max df 0,6, dimana di sini selanjutnya akan dilakukan transform dan fit training dan testing datasetnya seperti ini. Untuk selanjutnya di sini data hasil TF-IDF tadi yang sudah divektorisasi tadi menjadi representasi numerik akan dilakukan fit ke dalam model machine learning Naive Bayes, di fit ke dalam algoritma Naive Bayes seperti ini. Untuk evaluasi dari modelnya sendiri ini, saya mendapatkan akurasi sekitar 86%. Nah, untuk visualisasi datanya sendiri adalah seperti berikut ini, dimana di sini adalah visualisasi histogram datanya, dimana di sini saya mendapatkan sekitar 14.000 data itu positif, 2.000-an data itu negatif, dan sedikit data yang netral, dimana dua ini merepresentasikan data yaitu positif, 0 ini merepresentasikan jika datanya itu komennya itu negatif, dan 1 itu netral. Untuk word cloud-nya sendiri adalah sebagai berikut ini. Word cloud itu akan menampilkan data-data kata yang sering muncul dalam review apakah komen itu negatif, positif, ataupun netral. Untuk word cloud-nya adalah seperti berikut ini. Ada show, love, season untuk positif, good, dan lain-lain. Untuk negatifnya itu ada bad, seperti ini, feel, because, make, watch, dan lain-lain. Nah, selanjutnya model yang sudah kita buat tadi ini menggunakan Naive Bayes akan disimpan menggunakan joblib. Di sini saya menggunakan joblib untuk menyimpan model hasil training tadi dan memberikan namanya itu mal sentiment analyzer model.joblib seperti ini, yang nantinya akan digunakan untuk proses prediksi menggunakan maksudnya proses analis sentimen menggunakan API yang nanti saya akan demokan menggunakan Flash. Nah, akurasinya di sini tadi mendapatkan akurasi sekitar 85%.
Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang untuk bagian API-nya sendiri. Nah, model yang sudah dibuat tadi itu akan disimpan dalam bentuk ini, mal sentiment analysis model.joblib, dimana di sini saya akan membuat model API-nya itu menggunakan framework Python menggunakan Flex, dimana di sini saya akan melakukan import model dan vectorizer-nya yang sudah saya buat sebelumnya, dimana dia itu jika di sini untuk penggunaannya itu di sini kita untuk codingannya itu adalah sebagai berikut, dimana nanti endpointnya kita bisa akses di API mail v1 predict sentiment dengan metodenya itu post, dimana dia itu akan melakukan request data JSON. Jika data komennya itu kosong, dia itu akan menghasilkan error input data must be contain comment, artinya tidak boleh kosong data komennya, dimana dia ini akan mengambil data komen, dan data komen itu akan dilakukan prediksi nantinya oleh model machine learning yang sudah kita buat sebelumnya, dimana jika sentimennya itu 0 maka itu sentimennya itu adalah negatif, jika sentimennya adalah 1 maka adalah netral, dan untuk sentimen jika sentimennya tidak keduanya atau 2 dia itu akan positif dan dikembalikan menggunakan dengan dikembalikan menjadi data JSON, dimana dia itu akan mengembalikan sentimen teksnya dan juga data komennya. Nah, di sini saya akan melakukan proses demo. Untuk codingannya itu seperti ini, dimana dia itu running di port 5000 di localhost. Di sini saya akan demokan menggunakan Postman. Untuk endpointnya sendiri saya kesini dulu. Nah, saya akan demokan seperti ini. Kita akan menggunakan copy yang ini. Kita akan kopas endpointnya terlebih dahulu. Nah, ini endpointnya, dimana datanya di sini itu adalah data JSON, dimana di sini fieldnya ada field yang namanya comment. Seperti ini. Misal kita di sini akan gunakan comment is very good misal. Lalu kita akan predict. Nah, di sini dia itu menghasilkan sentimennya itu positif. Mungkin seperti itu yang bisa saya demokan untuk project akhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.